Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-155. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-155 hari ini, kita akan mereview 10 saham dan juga kita akan mereview indeks harga saham gabungan kita atau IHSG. Kita langsung saja menuju ke indeks, di mana kalau teman-teman perhatikan kemarin di part yang 153 kalau tidak salah, kita telah melihat tren atau pergerakan dari IHSG. Setelah amblas cukup dalam, maka dia sempat bertahan dan bisa naik di atas gap ini, sehingga kita membuat sebuah skenario. Yang pertama adalah dia harus naik dulu. Setelah dia turun, kita buat skenario dia naik, kemudian dia turun. Atau setelah dia naik, dia bahkan bisa menembus resist yang di sini, di warna biru ini. Nah, kalau dia bisa naik di atas resist di warna biru ini, artinya indeks kita sudah mulai sehat kembali dan bisa menuju ke 6.649. Tetapi, jangan sampai dia setelah naik sangat bagus hari ini, besoknya dia bisa amblas lagi di bawah gap ini. Nah, kalau seperti yang saya katakan kemarin bahwa ketika di tanggal 23 Desember ada shadow di seperti ini, maka trennya akan terus naik. Tetapi di sini dia tidak membentuk candle yang bagus ya, ini berwarna merah, artinya close-nya masih di bawah opening-nya, tetapi masih lebih bagus di hari ini, di mana dia bahkan naik sampai kurang lebih ini berapa persen tadi? 3,5%. Itu kenaikan yang sangat luar biasa di indeks di bulan Februari bahkan di tahun ini. Dua candle penurunan terdalamnya berhasil ditutupi dan ada potensi besok dia akan menguji kuat resist. Kalau kita lihat levelnya yaitu di 6.191 sampai 6.158. Semoga dia bisa lewat 6.158, artinya dia sudah masuk ke zona yang lebih baik daripada di level ini. Kita berharap sama-sama semoga dia bisa naik, dan saya yakin bahwa teman-teman yang mungkin tadi sempat serok bawah bisa taking profit atau bisa menikmati profitnya. Jadi indeks ada kemungkinan besar dia bisa terus melanjutkan kenaikan, walaupun hari ini kenaikannya didukung oleh lepasnya kepemilikan dari asing-asing ya. Jadi net foreign sale hari ini hampir 600 miliar lebih, sehingga memang sudah seperti kita katakan bahwa selama year to date itu memang asing masih akumulasi hampir triliunan. Maka wajar sekali hari ini mereka melakukan taking profit ketika indeks bergerak naik. Jadi mereka akan selalu mencari momentum downtrend untuk akumulasi dan menjual ketika indeks itu telah bullish, mereka bisa mendapatkan profit. Nah, kita kadang suka kebalik. Jadi kita kadang suka tertinggal dari mereka. Tetapi tidak masalah. Kita berharap besok, saya masih yakin indeks bakal menguji di area 6158. Dan saya berdoa semoga dia bisa naik di atas ini, sehingga 6449 ini ada peluang besar untuk bisa tercapai. Tetapi kalau ini gagal, maka hati-hati, karena ada peluang dia bisa menuju ke gap kecil di sini. Kurang lebih di area 5395 sampai 5415. Kemudian setelah kita mereview indeks harga saham gabungan, maka selanjutnya kita akan melihat saham BSDE sesuai yang di-request oleh teman-teman. Saham BSDE di mana naik 5,33% di harga 1185. Saham ini telah bergerak naik di atas PBL, di mana itu terjadi satu hari candle sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia naik di sini, teman-teman masuk, maka teman-teman sudah bisa dapatkan profit karena memang sudah sangat dekat support dengan target kenaikan yaitu menuju ke 1360. Tetapi kalau teman-teman yang ingin mau beli saham ini selama di atas 1105, maka saham BSDE masih sangat aman karena di situ adalah support terkuat dari saham ini. Tetapi kalau misalkan teman-teman takut terlalu jauh cut loss-nya, maka bisa dibantu support terdekat di 1129. Ini adalah support terdekat untuk BSDE. Ketika teman-teman mau beli, silakan cut loss jika dia turun di bawah 1129. Tetapi misalkan besok
BSD ini open sangat tinggi, bahkan lebih dari 5%, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Sekali lagi, jangan mengejar ketika saham itu open pagi naiknya sangat tinggi. Jangan sampai tidak dalam waktu lama, paling 5 menit, 10 menit, saham itu langsung meninggalkan shadow, maka teman-teman akan nyangkut di sana. Jadi sekali lagi, jangan kita karena lihat indeksnya naik sangat kencang, kita langsung gelagapan, langsung main pencet buy, yang tadinya maunya max cash jadi max limit, akhirnya pakai margin. Jangan sampai itu terjadi, jangan sampai ada yang mau membeli malah menekan menjual, itu jangan sampai terjadi, sehingga teman-teman harus benar-benar bisa mengontrol emosi, jangan terbawa permainan market. Jadi harus terus berjaga-jaga dengan psikologis teman-teman. Kemudian berikutnya setelah saham BSDE, kita punya saham KRAS, di mana saham ini berhasil kuat bertahan di 575 dan berhasil rebound 11,2% ke 645, di mana saham ini menuju target selanjutnya adalah ke 865. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli saham ini, pastikan dia naik di atas 645 dan cut loss jika dia turun di bawah harga tersebut. Targetnya sama ke 865. Sekali lagi harus disiplin untuk trading di saham-saham yang ada di bursa kita. Kalau mau trading silakan disiplin, kalau mau invest justru semakin turun itu sebenarnya teman-teman matanya tuh semakin hijau ya, semakin nafsu untuk membeli. Tetapi kalau trading sebenarnya tidak pernah ada istilah yang namanya average down. Yang ada adalah kita cut loss dan kita harus ngakui salah dan cari emiten lainnya. Tetapi kalau sudah terlanjur dalam, yang sudah sampai 40%, bahkan 50%, maka sebuah saham itu akan masuk yang namanya ke level jenuh. Dan kalau teman-teman cut loss di level jenuhnya, maka tidak lama lagi, kurang lebih 2-3 hari, pasti saham itu akan rebound. Dan akhirnya teman-teman merasa menyesal kenapa cut loss. Nah itu suka atau sering sekali terjadi di pasar saham. Mereka mau nunggu lebih lama cut loss-nya, ternyata tambah dalam. Dan ketika mereka cut loss, ternyata sahamnya malah terbang. Itu artinya teman-teman terlalu lama bertahan dan akhirnya menyerah, ternyata saham itu sudah waktunya mau rebound. Jadi kalau mau cut loss ya harus disiplin. Ketika baru turun 3% dari support, dari risk yang teman-teman batasi, maka langsung segera cut loss dan protect kerugian teman-teman yang lebih dalam. Kita tidak pernah tahu pergerakan market seperti apa. Seperti hari ini, open pagi minus 2%, naik sampai plus 3,5%. Itu luar biasa dahsyatnya. Saya baru pertama kali lihat indeks dipermainkan seperti ini ya. Dan kalau teman-teman tadi pagi yang cut loss, maka saya yakin sangat menyesal. Dan teman-teman yang beli waktu semua saham auto reject bawah atau mendekati ARB, saya yakin pada senyum-senyum dan mungkin besok bisa melakukan taking profit. Selanjutnya kita punya saham Antam, di mana saham ini tadi sempat ARB. Dan saya salah satu orang yang membeli di ARB di harga 2070 karena saya melihat pergerakan harganya atau pergerakan permintaan dari buyer itu sangat kuat, sehingga saya memberanikan diri untuk beli di ARB. Saya merecovery minus saya yang dari harga 2.500 akhirnya bisa average di 2097. Dan hari ini saya masih floating kurang lebih 24%. Artinya dari minus dari 2.500 saya recovery di 2070, average 2097 yang dari minus kurang lebih 10%, akhirnya bisa plus 24% tanpa saya cut loss. Itu hanya bisa dilakukan ketika kita benar-benar memahami momentum, memahami kapan waktunya kita melakukan recovery. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum terbiasa, maka harus tetap disiplin untuk melakukan cut loss. Tetapi kalau teman-teman yang sudah punya jam terbang, yang sudah tahu kapan timing dia mau naik, maka itu adalah keberuntungan buat teman-teman, sehingga yang loss-loss dalam itu tidak pernah berakhir dengan loss, tapi kita bisa recovery dan menghasilkan profit. Tetapi kalau teman-teman tanya saya, Antam boleh buy atau tidak selama di atas 2530, maka saham Antam ini sangat aman. Jadi dia telah berhasil break di 2530 dan ada peluang besar dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Target jauhnya memang ke 3440,
karena di sini adalah PBH, tetapi minimal dia bisa naik ke atas 2670. Itu memang level yang kemarin selalu kita sebut ulang-ulang. Dia naik di atas 2670 maka semakin lebih meyakinkan aman karena dia punya level-level support kemarin itu ada di 3000, di 2670 dan di 2530, dan itu kemarin telah ditembus semua. Hari ini satu resisten berhasil ditembus di 2530, next kita ke 2670, dan yang ketiga kita menuju ke 3000. Semoga tiga-tiga itu bisa ditembus, maka tidak mungkin 3440 itu pasti kita dapat. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya harga bawah, silakan pasang trailing stop ya. Saya sendiri juga pasang trailing stop di 2520 sampai dengan 2530. Saya amankan profit saya di sana. Kalau memang dia kena 2530 ya udah, profit saya segitu, saya syukuri. Tetapi kalau dia bisa naik lagi, maka saya akan adjust terus dia punya trailing stop. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin baru mau masuk, jangan sampai yang sudah cut loss di bawah, sudah rugi dalam kemarin, mau coba entry lagi, nanti nyangkut lagi, cut loss lagi, begitu terus sampai modalnya habis, maka harus disiplin. Kalau memang mau masuk, ingat disiplin. 2600 boleh masuk, tapi di bawah 2530 langsung cut loss. Targetnya ke berapa? Ke 2670. Jadi harus hitung risk and reward. 2530 kurang lebih 70 poin, 2670 juga kurang lebih 70 poin, jadi 1:1. Jadi semakin dekat dengan 2530 harusnya semakin menarik. Tetapi ketika dia turun di bawah 2530 langsung cut loss, TP yang sama yaitu ke 2670. Tetapi kalau lihat dari candle seperti ini, masih ada kemungkinan besar besok Antam akan terus melanjutkan kenaikan. Jadi ini sisa-sisa yang mungkin dia naik 5-10%, setelah itu dia membentuk shadow, atau bahkan dia bisa full body lagi, bisa naik sampai 25%. Karena tadi kalau teman-teman perhatikan, dia dari ARB, dia bisa naik 17%. Artinya kurang lebih dia sebenarnya bisa arah kalau misalnya dia tidak ARB. Jadi sekali lagi teman-teman yang ingin beli Antam, maka pastikan dia kuat bertahan di atas 2530. Yang sudah punya, silakan taking profit ketika dia melewati 2670 atau pasang trailing stop saja jika teman-teman takutnya ketika taking profit sahamnya malah terbang tinggi. Atau opsi kedua, silakan jual 50% dulu, lepas 50%. Kalau memang misalkan sahamnya masih naik, maka teman-teman masih punya sahamnya. Tetapi kalau misalkan dia ternyata turun, teman-teman sudah amankan profit setengahnya. Jadi opsi itu yang menjadi win-win solution yang biasanya selalu saya praktekkan agar saya tidak pernah menyesal ketika mengambil keputusan. Jadi ketika saya sudah jual setengah, sahamnya masih naik, oh saya masih punya sisa, tidak masalah, masih bisa profit lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan dia ternyata turun dan saya jual di harga yang lebih rendah, itu pun tidak masalah karena saya tadi sudah mengamankan setengahnya. Jadi sebenarnya itu adalah win-win solution. Setelah saham Antam, kita punya saham Breeze, di mana saham ini tadi juga kalau tidak salah sempat auto reject bawah. Namun menjelang sesi kedua, saham ini malah naik sampai 14,75% diiringi dengan pembukaan oleh Presiden kalau tidak salah tadi, bahwa Bank Syariah Indonesia ini telah resmi beroperasi mulai 1 Februari dan siap melayani nasabah, dan kita akan tunggu bagaimana kinerjanya. Dan saya yakin memang sekali lagi dari semua video selalu saya katakan bahwa saham Breeze ini memang secara jangka panjang sangat-sangat menarik. Banyak sekali perjalanan nanti yang akan dia buktikan. Tetapi kalau teman-teman yang mau invest, saya rasa ketika dia turun terus itu maka sebagai sebuah peluang buat teman-teman untuk koleksi. Tapi kalau teman-teman yang nyangkut di atas ya, saya sarankan kalau memang sudah dalam, ya tidak usah cut loss dulu. Kita jadikan invest. Karena teman-teman sudah terlanjur salah. Teman-teman cut kesalahan itu, teman-teman punya psikologis akan jatuh lebih dalam. Walaupun setiap hari teman-teman lihat minus, tetapi karena emitennya kebetulan emitennya bagus, maka teman-teman tidak perlu berkecil hati, tidak perlu merasa rugi, tetapi teman-teman anggap itu sebagai invest. Tetapi kalau teman-teman yang niat dari awal reason to buy trading, selalu ingat bahwa disiplin. Ketika buy di sini, cut loss di mana, taking profit di mana harus diikuti. Itu selalu saya omong ulang-ulang biar teman-teman tuh mengikuti apa yang saya sudah pernah alami, dan setidaknya kesalahan saya itu tidak terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman pikir saya itu dari dulu langsung cuan terus, tidak. Kita banyak sekali mengalami yang namanya jatuh bangun.
Tetapi dengan jatuh bangun itu kita belajar untuk jauh lebih baik sampai hari ini. Nah, inilah pengalaman yang saya bagikan, jangan sampai diulangi. Kalau teman-teman ulangi atau mau ingin coba sendiri, silakan. Rasanya seperti apa, silakan dicoba. Kalau yang belum pernah rasain, silakan mau coba, silakan buy tanpa SL, silakan. Nanti coba sendiri bagaimana rasanya ketika melihat sahamnya minus dalam, tetapi melihat teman di sekitarnya malah profit tinggi, dan kamu tidak punya modal lagi untuk membeli saham yang lain. Jadi hanya menunggu saham itu sampai dia balik lagi jadi minimal sama dengan nilai pembelian awal atau balik modal. Jadi sekali lagi, disiplin kalau mau trading, dan kalau mau masuk, di sini ada PBL di 2970. Buy on breakout ketika melewati 2970 dengan target ke 3980, target sangat jauh tetapi. Dan kalau misalkan dia tidak mampu breakout, sebenarnya bisa masuk, tetapi ingat cut loss jika dia turun di bawah 2681. Jadi teman-teman bisa atur sendiri, kalau dia besok langsung naik di atas 2970 silakan buy, dan ketika dia turun di 2940 cut loss. Tetapi kalau misalkan dia belum naik dan bahkan turun ke 2681 sampai 2589, silakan beli di sini dan cut loss jika dia turun ke bawah 2589. Setelah saham BRIS kita punya saham PIVA, di mana saham ini kemarin di part yang ke 153 kalau tidak salah, saya sudah menyampaikan bahwa saham ini menurut saya sangat menarik karena sudah valid di semua indikator yang saya tahu, baik fundamental, baik teknikal maupun baik bandermologi, semuanya sudah confirm untuk buy. Dan saya kasih range buy di situ adalah 900 sampai dengan 915 untuk skenario 1, dan skenario 2 adalah ketika dia break di atas 925. Dan ternyata tadi pagi dia sempat ke 900 terlebih dahulu. Dan di situ kita masuk, teman-teman masih bisa dapat kurang lebih 4,37%, walaupun tadi dia sempat ke 970. Jadi kalau teman-teman yang masih punya saham ini, silakan kawal terus dengan batasan stop loss di 915. Tetapi kalau teman-teman yang belum punya saham ini, sekali lagi, saya sarankan teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena saya tadi dapat sebuah data baru, bahwa ternyata broker yang kemarin, yang kita bilang itu adalah sebagai bandar, ternyata dia sebagai pemegang sudah masuk dalam daftar pemegang saham yang kalau tidak salah di atas 5%. Dan itu saya mencurigai adalah indikasi saham-saham yang akan direpo. Jadi saham repo adalah saham yang digadaikan oleh perusahaan ke perusahaan sekuritas. Itu hanya dugaan saya, semoga tidak terjadi, karena jujur saya tidak akan pernah mau beli saham repo kecuali saya tahu betul karakteristik dari perusahaan yang dijaminkan tersebut ya. Jadi misalnya PIVA dia repo ke sekuritas tertentu, dan saya harus lihat dulu track record PIVA ketika direpo, apakah sahamnya malah naik atau turun. Jadi itu salah satu cara untuk kita benar-benar mengetahui karakteristik dari suatu emiten untuk mau belajar bandermologi. Tetapi karena PIVA ini berhubung saya baru pertama kali melihat ada pergerakan yang aneh seperti ini, maka mungkin besok kalau dia bisa ke 1000, syukur kita langsung taking profit. Tetapi saya langsung protect kurang lebih di 925. Saya akan batasi profit saya di situ. Ketika dia turun mendekati 925, maka saya langsung cut loss atau saya lepas untuk dapatkan profit walaupun sedikit. Walaupun saham ini masih bisa naik lagi, saya tidak mau ambil resiko yang banyak di saham PIVA. Tapi kalau teman-teman yang mau coba, silakan. Yang penting pesan saya satu, selalu disiplin. Stop loss-nya ada di bawah 915. TP-nya yaitu menuju ke 1640. Kemudian berikutnya kita punya saham KF, di mana saham KF ditutup di harga minus 4,49% di 2980. Tadi sempat auto reject bawah, namun hari ini dia tidak auto reject bawah, dan mungkin ini adalah hari terakhir dia auto reject bawah. Semoga saja dan besok dia bisa technical rebound, karena memang dia telah turun di bawah 3080. Semoga dia bisa naik lagi di atas 3080, maka dia bisa punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan, yaitu menuju ke 3370 dan menuju ke 4160. Bagi teman-teman yang ingin membeli, silakan boleh buy. Tetapi ingat, di bawah 2775 teman-teman bisa cut loss. Jadi kalau mau buy di 2980, maka di bawah 2775 teman-teman bisa lakukan cut loss. Kemudian berikutnya kita punya saham INAF, di mana saham ini juga sama seperti KF.
Tadi sempat auto reject bawah namun berhasil naik minus 4,34% di harga 2870, di mana dia sendiri punya support terdekat di 2713 dan resistnya ada di low 40 hari harga terendahnya di 3000. Maka kalau dia bisa naik di atas 3000 maka dia berpeluang ke 3230 dan menuju ke 3990. Kalau teman-teman mau beli silakan boleh beli, tapi ingat jika dia turun di bawah 2713 langsung teman-teman cut loss. Kemudian berikutnya adalah saham IRA, di mana ini adalah satu saham farmasi yang masih auto reject bawah dan ini sudah kali ketiga. Seperti yang saya katakan bahwa mungkin adalah kali keempat besok ketika dia ARB lagi, maka saya secara pribadi akan melakukan average down karena saya punya modal di harga 1900-an. Jadi, kalau misalkan dia ARB lagi, itu akan saya pertimbangkan untuk melakukan average down. Karena penurunannya sudah sangat masif, dengan low terakhir adalah menuju ke 1486. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ini, selama dia masih berada di atas 1486, maka saham ini aman. Dengan target kenaikan, kalau dia bisa melewati 1715, maka dia akan menuju ke 1820. Dan kalau 1820 ini berhasil dilewati, maka dia akan menuju ke 1943. Kemudian setelah saham IRA, kita punya saham BBRI, di mana saham BBRI ditutup naik 5,26%. Setelah tadi sempat turun cukup dalam, kurang lebih 5-6%. Namun dia bisa naik kembali jadi plus 5,26% juga di 4.400. Saham ini masih memiliki resist kuat di PBL yaitu di 4540. Semoga dia bisa naik di atas ini. Artinya saham ini mulai bullish kembali. Sehingga kalau teman-teman mau beli saham ini untuk trading, saya sarankan mending buy on breakout ketika melewati 4540. Tetapi kalau misalkan teman-teman nekat beli, tidak mau ketinggalan, silakan atur sendiri buy di harga berapapun, tapi ingat batasi stop loss-nya. Teman-teman bisa pakai minus 3% atau minus 5% dari harga pembelian teman-teman. Dengan target yaitu menuju ke 4540. Tapi kalau teman-teman yang buy on breakout di 4540, maka target selanjutnya adalah ke 4610. Dan ketika dia tidak sampai ke 4610 dan turun lagi di bawah 4540, maka teman-teman bisa lakukan cut loss. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 155 hari ini adalah saham PTBA, di mana saham ini turun sangat dalam tadi, namun berhasil rebound dan closing di 2610. Di mana ini satu tik lagi dia akan mencapai PBL di 2620. Jadi kalau misalkan besok dia melewati 2620, silakan buy on breakout dengan target ke 2700 dan TP2 ke 3100. Tetapi kalau dia setelah breakout dan dia turun lagi, maka silakan cut loss jika dia turun di 2600. Jadi teman-teman punya 2 tik di bawah PBL, teman-teman cut loss dan kurang lebih ada 80 poin menuju taking profit. Jadi risk rewardnya masih lebih menarik reward, sehingga buy on breakout ketika dia melewati 2620. Kalau misalkan dia tidak breakout, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau yang mau invest, harusnya tadi penurunan yang dalam-dalam ini, teman-teman terus mencicil sambil menunggu rilis laporan keuangan dan nanti kemungkinan besar akan membagikan dividen. Setelah kita melihat kurang lebih 10 saham, maka kita akan lanjut untuk melihat update dari BBRI dan PTBA. Jadi kita mau lihat BBRI pergerakannya seperti apa. Setelah dia keluar banyak di hari Jumat kemarin di 29 Januari, hari ini dia sudah mulai lebih sedikit ya. Net sell-nya cuma 43.000 secara volume, atau kurang lebih di sini kalau tidak salah ini adalah 12 miliar ya. Jadi cuman sedikit, tidak terlalu banyak. Sehingga masih sangat aman ya, kenaikan ini asing sebanyak ini dia tidak lakukan taking profit, masih dijaga. Yang keluar banyak tadi justru berada di BMRI. Itu justru asing net sell cukup banyak. Ini sudah 3 hari berturut-turut, itu sangat banyak sekali, hampir ini kurang lebih berapa puluh miliar ya, bahkan ratusan miliar ya. Jadi lebih menarik BBRI karena keluarnya hari ini tidak banyak, sehingga masih ada peluang BRI masih bisa untuk terus melanjutkan kenaikan. Dan yang kedua kita lihat adalah PTBA.
di mana PTBA keluarnya juga sedikit, jadi masih sangat aman, kurang lebih 11,8 miliar ini. Dan semoga besok dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan, karena kita lihat bahwa dari 4 Januari sampai 1 Februari hari ini hanya kurang lebih 5 transaksi yang net sell, sisanya masih net buy semua. Artinya masih aman, dan kita akan jual sampai perusahaan ini merilis laporan keuangan, bahkan sampai mengumumkan berapa besaran dividennya. Semoga besar sehingga teman-teman bisa dapatkan trigger membuat saham ini naik lebih tinggi. Nanti kita akan update terus PTBA dan BBRI sampai perusahaan ini mengumumkan untuk membagikan dividen. Kemudian setelah kita lihat dari broker summary untuk foreign flow, maka kita melihat dulu untuk beberapa farmasi. Kita lihat tadi adalah KF. Saya cuma sekilas. KF sekilas masih menarik. Belum ada tanda-tanda keluar atau masih proses akumulasi. Kemudian INAF pun masih menarik, ya. Masih akumulasi terus. Sepertinya ada sesuatu yang akan diumumkan dalam waktu dekat yang akan membuat emiten farmasi yang tadinya sudah dilupakan akhirnya bisa rebound kembali. Kemudian berikutnya adalah IRA, di mana sekilas sebenarnya sudah mulai menarik. Semoga besok jauh lebih menarik. Ini mungkin besok saya yakin masih bisa ARB lagi sekali. Semoga. Dan setelah itu dia bisa rebound. Dan terakhir kita punya saham Viva. Nah ini sekali lagi broker ini, ya, Aldira Cita Sekuritas Indonesia, setelah saya telusuri ternyata dia masuk dalam daftar pemegang saham di atas 5%. Sehingga ini ada potensi dia bisa repo, dan sekali lagi saya tidak pelajari karakteristik dari saham Viva sehingga saya jujur takut untuk saham ini walaupun dia bisa naik lebih tinggi, tetapi saya mending amankan profit yang sudah ada dan saya cari saham-saham lain yang menurut saya resikonya bisa saya kontrol dan saya kenal sekali dengan emitennya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-155. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request. Dan semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar informasi ini dapat diketahui oleh semua orang dan semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.